Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sebelumnya kita telah membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam manhaj berakidah, dimulai dari munculnya tahrif, kemudian takwil, kemudian muncul ahlul kalam, kemudian muncul syubhat, kemudian setelah itu muncul al-mutakallimah, al-mutasawwifah, kemudian kita bahas itu. Kemudian di antara penyimpangan di dalam Islam, di tengah-tengah umat Islam, ada al-mutanassikah, al-mutasawwifah, kemarin kita bahas. Kemudian ada al-mutamallikah, al-muta'ammirah, itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang berikutnya masih sama, masih dalam mengupas tentang manhaj talaqi al-aqidah, manhaj belajar akidah atau muqaddimah belajar akidah, di dalam kitab Syarah Ibnu Abil Is al-Hanafi. Beliau berkata, melanjutkan di kitab Syarah Ibnu Abil Is al-Hanafi, wa kullu man talaba an yuhakkima fi syai' min amriddin, setiap orang yang meminta memutuskan perkara atau menghukumi sesuatu, setiap orang yang wa kullu man talaba an yuhakkima fi syai' min amriddin, setiap orang yang meminta memutuskan di dalam suatu perkara agama, ghairu ma jaa bihi rasul, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, wa yadhunnu anna dzalika hasan, dan dia mengira bahwa itu baik, wa anna dzalika jam'un baina ma jaa bihi rasul, dan dia juga menyangkanya telah memadukan antara yang dibawa oleh Rasul wa baina ma yukhalifuh, dan memadukan dengan yang menyelisihinya, falahu nasibun min dzalik, maka ia memiliki andil dalam penyimpangan itu, memiliki andil dalam penyimpangan tersebut. Bal ma jaa bihi rasul kafin kamil, tetapi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup, kamil dan sempurna. Yadkhulu fihi kullu haqqin, dan sudah mencakup di dalamnya setiap kebenaran. Ya. Siapa ya? Kamu Abdus Somad ya?
Dari sini apa pelajaran yang kita ambil? Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Ya, dari sampai sini kan itu, sampai sini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa? Kamu? Ferdi. Ya, Ustadz Ferdi. Apa tadi? Di sini itu menjelaskan tentang penyimpangan di dalam Islam. Orang-orang yang memutuskan suatu perkara dalam agama tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, dan sifat mereka menganggap itu baik, menyangka itu baik. Kemudian mereka menyangka memadukan antara apa yang dibawa oleh Rasul dengan apa yang menyelisihinya, disangkanya itu benar. Kemudian berikutnya, wa inna ma waqa'at taksir min katsirin minal muntasibina ilaih, dan sebenarnya terjadinya banyak di antara orang-orang yang bersandar kepada apa yang dibawa oleh Rasul disebabkan oleh falam ya'lamu ma ja'a bihir Rasul fi katsirin minal umur al-kalamiyah al-i'tiqadiyah. Kebanyakan orang yang bersandar kepada apa yang dibawa oleh Rasul, mereka jatuh pada kesalahan. Penyebabnya adalah lam ya'lamu ma ja'a bihir Rasul fi katsirin minal umur al-kalamiyah al-i'tiqadiyah. Penyebabnya adalah mereka tidak paham perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah. Wala fi katsirin minal ahwal al-ibadiyah, dan mereka banyak tidak memahami perkara-perkara ibadah. Wala fi katsirin minal imarati as-siyasiyah, dan mereka juga tidak paham perkara-perkara dalam urusan politik, pemerintahan, as-siyasiyah, pemerintahan atau politik. Au nasabu ila syari'atir Rasul, atau mereka menyandarkan sesuatu kepada syariat Rasul, bidzannihim, dengan dzon mereka, wa taqlidihim ma laysa minhu, atau menyandarkan syariat dengan taklid mereka, dengan cara taklid mereka, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk bagian syariat. Wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha, dan mereka mengeluarkan dari syariat banyak hal yang padahal sebenarnya adalah bagian syariat. Di sini apa? Siapa namanya? Namanya siapa? Zufar, Ustadz Zufar. Ustadz Zufar di sini juga menjelaskan tentang penyimpangan. Apa Ustadz Zufar? Penyimpangan di sini Ustadz Zufar. Apa Ustadz Zufar? Penyimpangan dalam belajar akidah, kesalahan dalam belajar akidah, yaitu di sini orang-orang yang bersandar kepada ajaran Rasul. Kenapa mereka bisa jatuh dalam kesalahan? Karena apa? Karena mereka tidak menguasai perkara akidah, kemudian tidak menguasai perkara ibadah, dan tidak memahami perkara-perkara siyasah, perkara politik. Jauh dari pengkajian akidah, jauh dari pengkajian ibadah, tidak memahami ibadah dengan baik, dan tidak memahami, tidak mau mempelajari tentang pemerintahan atau siyasah yang sesuai ajaran Rasul. Akhirnya apa? Ketika mereka praktek
ketika berbenturan dengan masalah akidah karena mereka nggak paham, akhirnya mereka salah. Ketika mereka praktek ibadah karena mereka tidak paham yang sesuai dengan Rasul, kan itu akhirnya mereka salah. Ketika mereka praktek di pemerintahan atau politik karena mereka tidak memahami yang sesuai dengan Rasul, akhirnya mereka salah, menyandarkan sesuatu ketika melaksanakan sesuatu, menyandarkan kepada syariat sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Atau apa? Menyandarkan sesuatu, mereka berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka jatuh dalam kesalahan, penyimpangan. Di antara sebab lainnya adalah karena menyandarkan sesuatu dengan dzon mereka, prasangka. Kemudian yang lain sebabnya adalah karena mereka menyandarkan sesuatu dalam syariat berdasarkan taklid. Menyandarkan sesuatu ke dalam syariat, sesuatu yang bukan bagian dari syariat berdasarkan taklid. Taklid kemarin sudah kita bahas, kan itu. Taklid yang tercela, taklid itu yang diterima dalam syariat. Taklid yang diterima dalam syariat itu selama orang ini tidak bisa ijtihad. Syarat taklid yang bisa diterima, yang dibolehkan dalam syariat, itu kalau orangnya tidak bisa ijtihad, tidak memiliki kemampuan ijtihad, maka dia dianjurkan untuk taklid, itu boleh. Taklid yang dibolehkan seperti itu mengikuti ulama-ulama yang dipercaya, imam-imam yang dipercaya, seperti imam madhab, mengikuti madhab yang disepakati umat Islam, yang diterima oleh umat Islam, seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, atau madhab Maliki. Taklid kepada 4 madhab ini gak masalah, kan itu, selama dia tidak bisa ijtihad. Atau taklid kepada ahlul ilm, ulama yang dipercaya oleh umat Islam, selama seperti itu tidak masalah. Sedangkan taklid di sini adalah menyandarkan sesuatu dalam syariat, sesuatu yang bukan termasuk di dalam syariat. Menyandarkan sesuatu di dalam syariat ma laisa minha, yang bukan termasuk bagian syariat. Atau sebab yang lain kenapa terjadi penyimpangan oleh orang-orang yang berusaha mengikuti ajaran Rasul, kenapa mereka bisa jatuh dalam penyimpangan? Penyebabnya adalah wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha. Mereka mengeluarkan dari syariat banyak hal mimma huwa minha, sesuatu yang sebenarnya adalah bagian dari syariat. Inilah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, terjadi di tengah umat Islam, dilakukan oleh orang-orang yang berusaha bersandar kepada apa yang dibawa oleh Rasul, kan itu. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak mau memperdalam ilmu akidah, malas belajar akidah, tidak mau memperdalam fikih ibadah, tidak mau memperdalam fikih siasah. Kemudian penyebabnya adalah karena mereka menyandarkan sesuatu ke dalam syariat dengan zon mereka. Zon ini zon yang marjuh, maksudnya zon yang lemah. Jadi mengamalkan sesuatu di dalam syariat berdasar zon prasangka yang lemah. Kemudian di antara penyebabnya adalah karena mudah taklid, menyandarkan sesuatu dalam syariat dengan taklid mereka sesuatu yang bukan termasuk syariat. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan syariat, banyak di antara syariat dikeluarkan padahal sebenarnya adalah termasuk di dalam syariat. Kemudian lanjutnya sekarang di paragraf berikutnya, fa bisa babi jahliha ula, karena sebab kebodohan mereka lah, wa dolalihim wa tafritihim, dan sebab kesesatan mereka, wa tafritihim, dan kelalaian mereka lah,
wa bisababi udwani ulaik, dan sebab permusuhan mereka lah, wa jahlihim wa nifaqihim, dan sebab kedunguan mereka dan kemunafikan mereka, kasuran nifaq, banyak muncul kemunafikan di tengah umat Islam. Di sini kita paham penyimpangan berikutnya, yaitu penyimpangan kemunafikan. Ketika mempelajari akidah, ketika salah, kemudian akhirnya umat Islam banyak yang menjadi munafik, kan itu. Wa darasa katsiran min ilmi risalah. Akhirnya apa? Banyak yang belajar ilmu risalah dari kalangan orang-orang Islam yang jatuh dalam perbuatan munafik. Mereka mempelajari ilmu risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyimpangan yang lain tentang manhaj talaqi akidah. Di antara penyebab banyaknya tersebar kesalahan dalam akidah, karena apa tadi? Ketika banyak yang salah umat Islam, kan itu dalam perkara akidah, ketika banyak yang memasukkan sesuatu dalam syariat dengan zon mereka, dengan taklid yang salah. Kemudian ketika banyak yang mengeluarkan syariat padahal sebenarnya itu bagian dari syariat, akhirnya muncul banyak kemunafikan. Dan akhirnya banyak yang orang-orang munafik, banyak yang belajar Al-Quran, banyak orang-orang munafik yang belajar hadis. Maksudnya apa? Orang munafik belajar Al-Quran, orang munafik belajar hadis. Maksudnya itu gimana itu? Maksudnya gimana? Orang munafik belajar Al-Quran, orang munafik belajar hadis, kan itu. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu apa? Riya, kan itu. Tidak ikhlas, kan itu. Salah satu usulnya orang munafik. Pondasi, usulnya orang munafik itu kan ketika melakukan sesuatu itu bukan lillah, tapi untuk riya, kan itu. Dan salah satu hadis, berarti kalau ini kan menjelaskan tentang ilmu ya, kan di dalam hadis itu kan ada orang yang rusak niatnya ketika dihisab di akhirat, kan itu. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Dia bilang apa? Ta'allamtul Qur'an, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika, kan itu. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya demimu ya Allah. Wa qara'tu fika Al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an demimu ya Allah, kan itu. Tapi Allah menjawabnya apa? Walakinnaka kadzabta walakin fa'alta liyuqal apa? Liyuqal alim, kan itu. Ta'allamta liyuqal alim, kan itu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, kan itu. Akhirnya kemudian faqatil, kemudian akhirnya dilemparkan ke neraka. Itulah contoh orang yang munafik dalam belajar Al-Quran, munafik dalam belajar ilmu, kan itu. Tujuannya bukan untuk Allah semata, kan itu. Tujuannya untuk riya, kan itu. Supaya mendapatkan dunia, kan itu. Dan benar, kan itu. Di antara tujuan orang munafik ya membelokkan, kan itu, ajaran-ajaran yang benar tadi. Menghalangi, kan itu, umat Islam supaya umat Islam tidak mengerti, memahami ajaran yang benar. Itulah yang dimaksud orang munafik, kemunafikan dalam mengkaji Al-Quran, kemunafikan dalam mengkaji hadis, kan itu. Iya dan billah, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Bal al-bahthu at-tam, akan tetapi penelitian yang sempurna, penelitian yang serius, kan itu. Wan nadhar al-qawi, sama ya, an-nadhar ya pengkajian ya, penelitian sama juga, al-qawi yang kuat, kan itu. Ini dia manhaj bahas yang kuat, kan itu, yang serius, kan itu. Wal ijtihad al-kamil, ijtihad yang sempurna. Ijtihad itu berarti ijtihad yang sempurna gimana? Menguasai bahasa yang bagus, bahasa Arab, kan itu. Kemudian menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, kan itu.
kemudian apa? Menguasai ilmu usul fikih kan itu. Kemudian menguasai maqasid syariah, memahami maqasid syariah. Maqasid syariah itu tahu apa? Tahu mana yang paling aslah untuk umat kan itu. Mana yang paling aslah kan itu. Kadang itu suatu masalah itu berbenturan antara hajiyat, doruriyat kan itu. Itu kadang berbenturan. Ada masalah ini lebih urgensi kan itu. Sesuatu masalah itu kadang berbenturan. Ini lebih penting atau ini yang lebih penting kan itu. Kedua-duanya baik kan itu. Mana yang lebih utama kan itu. Kan ada doruriyat, al-hajiyat, atau satunya lagi apa ya? At-tahsinat, apa lupa saya. Al-hasaniyat atau tahsinat lupa saya. 3 itu marotib kan itu. Maqasid syariah kan itu. Kan itu. Kadang ada orang yang tidak bisa memahami dalam masalah itu. Mana yang lebih diprioritaskan kan itu ketika saling berbenturan. Itulah ijtihad yang sempurna. Fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad yang sempurna dalam terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang benar, kajian yang benar seperti ini. Pengkajian yang benar itu apa? Penelitiannya kuat kan itu. Al-bahtsu tam, manhaj dalam penelitian, pencarian kan itu. Dalil dan bukti itu kuat sekali. An-nadhar qawi, pemahamannya kuat. Al-ijtihad kamil, ijtihadnya sempurna, bahasanya kuat kan itu. Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya kuat, ilmu hadisnya kuat, usul fikihnya juga kuat kan itu. Kemudian maqasid syariah, dia memahami mana yang paling aslah, maslahah, mana yang paling memberi, mana yang harus diprioritaskan kan itu. Fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyu'lam, dan tujuannya tadi ketika meneliti, ketika berijtihad, ketika mengkaji, memahami, untuk apa? Liyu'lam, agar diketahui, liyu'lam, wa yu'taqad, agar diyakini, wa yu'mal, dan agar diamalkan, wa yu'mal bi, agar hal itu diamalkan secara apa? Zahiran wa batinan, secara terang-terangan atau wa batinan, secara tersembunyi. Jadi ada orang yang bisa melaksanakan apa yang diboleh Rasul secara terang-terangan, ada yang belum bisa, bisanya sembunyi-sembunyi, atau ada perkara yang harus ditampakkan dan ada perkara-perkara yang harus disembunyikan. Dan yang paling bagus ya yang paham tadi, mana yang antara doruriyat, hajiyat, mana yang at-tahsinat, lupa saya istilahnya satunya kan itu dalam maqasid syariah. Fayakuna qad tuliya haqqa tilawatih, yang inilah, yang seperti inilah dia yang telah qad tuliya haqqa tilawatih, yang seperti inilah yang orang yang telah mendapatkan kebenaran, membaca dengan dibaca apa namanya, diberi pemahaman yang benar. Wa alla yuhmal minhu syai', dan semoga tidak terlewatkan sesuatu darinya. Jadi di sini membandingkan antara tadi kesalahan dan menjelaskan di sini Ibnu Abi Al-Hanafi menjelaskan pengkajian yang benar dalam akidah itu seperti ini, didasari dengan al-bahts at-tam kan itu, kemudian al-ijtihad al-kamil, an-nadhar al-qawi kan itu, kemudian dengan niat yang benar, liyu'lam wa yu'taqad wa yu'mal bih kan itu, zahiran au batinan. Kemudian lanjutnya sekarang ini ada permasalahan yang lain juga dalam manhaj akidah. Wa in kanal abdu, jika seseorang hamba ajizan, jika seseorang itu lemah, an ma'rifati ba'di dzalik, dalam memahami sebagian itu, dalam memahami apa yang diboleh Rasul sebagiannya kan itu. Awal amal bihi, atau lemah dalam mengamalkannya. Fala yunha, tidak dilarang, amma ajaza anhu mimma jaa bihi ar-rasul, tidak dilarang dari apa yang dia tidak mampu di antara perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu orang yang lemah, orang yang tidak mampu memahami sebagian ya, jadi pentingnya itu. Jadi kalau tidak mampu semuanya itu ya kebangetan kan itu. Kalau ada orang Islam
tidak mampu blas ya itu kebangetan kan itu. Ada orang Islam yang seperti itu ya mungkin ya cacat kan itu atau akramakumullah, semoga Allah muliakan kita semua kan itu. Orang-orang yang mungkin ya kekurangan kan itu. Wa in kana al-abdu ajizan, orang yang lemah kan itu dalam memahami kan itu sebagian ajaran itu kan itu ajaran Rasul atau lemah dalam mengamalkannya, maka dia tidak dilarang. Tidak dilarang dari apa? Dari hal perkara yang dia tidak mampu. Di antara ajaran yang dibawa oleh Rasul. Bal hasbuh, bahkan cukup baginya an yaskut anhu al-laum li ajzih. Cukup baginya menggugurkan celaan. Karena apa? Kelemahannya kan itu. Bahkan dia tidak berhak untuk dicela. Orang seperti ini tidak boleh dicela karena gugur kan itu. Celaan baginya gugur kan itu. Tidak boleh dicela. Artinya itu tidak boleh dicela. Lakinna alaihi an yafrah bi qiyami ghairihi bih. Tetapi dia harus berbahagia jika ada orang lain yang bisa mengerjakannya. Wa yarda bidzalik, dan dia harus meridhoi itu. Wa yawadda an yakuna qa'iman bih, dan harus berhasrat atau berkeinginan ingin melaksanakannya. Wa alla yu'mina bi ba'dihi wa yatruka ba'dah. Dan tidak boleh, jangan sampai kan itu hanya mengimani sebagiannya saja wa yatruk ba'dah, dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Bal yu'min bil kitab kullih, akan tetapi kan itu harus kan itu mengimani seluruh Al-Qur'an seluruhnya. Wa an yuson, dan harus menjaga Al-Qur'an. An yudkhila fihi ma laysa minhu, menjaga Al-Qur'an agar apa? Jangan sampai masuk ke dalam Al-Qur'an sesuatu yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Min riwayah, bisa berupa riwayat hadis atau pendapat orang kan itu. Maksudnya apa ini? Menjaga Al-Qur'an dari riwayat hadis. Menjaga Al-Qur'an dari riwayat hadis. Jadi zaman Rasul di awal sebelum Al-Qur'an itu disusun, sahabat itu dilarang menulis hadis kan itu. Yang boleh ditulis itu hanya Al-Qur'an. Tapi kemudian setelah Al-Qur'an sudah disusun kan itu, setelah tadwin Al-Qur'an itu selesai, baru boleh menulis hadis kan itu. Ya inilah yang di antara yang dimaksud, jangan sampai jadi kita disuruh menjaga Al-Qur'an supaya tidak tercampur dengan riwayah. Itu maksudnya gitu. Seperti yang diterapkan Rasulullah kepada sahabat, sebelum Al-Qur'an itu disusun rapi, tidak boleh menulis hadis kan itu. Tapi setelah Al-Qur'an ini sudah tersusun rapi kan itu, baru boleh menulis hadis. Setelah Al-Qur'an selesai, tadwin Al-Qur'an selesai, kemudian para sahabat memulai dengan bukan para sahabat ya. Tadwin as-sunnah itu sejak para tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau penyusunan Al-Qur'an itu sejak Utsman bin Affan kan itu. Abu Bakar itu pengumpulan Al-Qur'an pertama. Pengumpulan pertama itu Abu Bakar. Kemudian penyusunan tadwin Quran Utsmani kan itu di zaman Khalifah Utsman kan itu. Menjaga Al-Qur'an supaya tidak tercampur dengan ra'yin, yaitu tafsir bir-ra'yi kan itu. Boleh enggak tafsir bir-ra'yi kan itu? Usul tafsir, di antara usul tafsir itu tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat, bersandar dengan secara mustakil pendapat seseorang pribadi, itu tidak boleh kan itu. Usul tafsir itu pertama menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis kan itu, sunnah Nabi sendiri yang menafsirkan. Kemudian setelah itu menafsirkan Al-Qur'an dengan qaul sahabat kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu.
Au yattabi' ma laisa min indillah. Ya, harus menjaga dari apa? Perbuatan mengikuti sesuatu yang tidak dari sisi Allah. Harus menjaga agama atau menjaga diri, jangan sampai melakukan apa? Mengikuti sesuatu yang bukan dari sisi Allah. Bisa berupa i'tiqadan atau amalan. Di sini jenengan paham, bid'ah itu ada yang keyakinan, bid'ah itu ada yang amalan. Ibnu Abil Is Al-Hanafi di sini merinci bid'ah kan itu. Di sini wa an yusan an yudkhila fihi ma laysa minhu min riwayah aw ra'yin aw yattabi' ma laysa min indillah i'tiqadan aw amalan. Menjaga jangan sampai apa? Mengikuti sesuatu yang bukan dari sisi Allah, bisa berupa keyakinan dan bisa berupa amalan. Bid'ah itu bisa keyakinan, bid'ah itu bisa berupa amalan. Bahaya mana coba? Keyakinan sama amalan. Hah? 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 Alasannya apa? Kok bisa dua-duanya? Keyakinan dan amalan. Alasannya itu iman, keyakinan dan amalan. Bid'ah juga keyakinan dan amalan. Dua-duanya bahaya kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Tapi kebanyakan kan itu bid'ah yang menyebabkan kufur kan itu bid'ah keyakinan kan itu. Bid'ah yang menyebabkan kufur konsekuensinya itu loh, praktek kan itu, realita prakteknya itu yang ada dalam riwayat asar-asar itu bid'ah keyakinan. Contohnya ya Abu Hanifah itu pernah kita bahas kan itu, mengatakan ya tanpa sengaja kan itu, enggak atau emang sengaja kan itu, berdalil berhujah kan itu. Intinya ada kisahnya Imam Abu Hanifah itu berusaha kan itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk kan itu. Di kitabnya Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal. Itu diriwayatkan di situ asar-asar ulama-ulama, banyak sekali asarnya yang menjelaskan tentang Abu Hanifah itu pernah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian diminta tobat oleh murid-muridnya kan itu. Dan beliau tobat, rujuk dari ucapannya kan itu. Kemudian bid'ah yang paling bahaya, dampaknya juga kita rasakan sampai sekarang adalah bid'ahnya orang Syiah, meyakini kan itu bahwasanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar kan itu dilaknat kan itu. Sedangkan sahabat Ahlul Bait itu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla kan itu. Itu kan keyakinan yang berakibat fatal. Dari keyakinan akhirnya sampai sekarang Ahlus Sunnah dan Syiah itu bermusuhan terus kan itu. Dari keyakinan kan itu merembet ke semuanya, ke politik, ke ibadah dan semuanya kan itu. Keyakinan itu bahaya kan itu. Sedangkan kalau amalan itu belum tentu sampai kepada keyakinan, belum tentu kan itu. Tapi amalan kita yakin, amalan itu bisa menyebabkan mengurangi iman, amalan itu juga bisa menyebabkan mengeluarkan orang dari keimanan kan itu. Ya kita yakin akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan itu. Kan itu. Kama qala ta'ala wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, kamu menyadarinya. Bid'ah amalan, tadi kan ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah amalan. Bid'ah amalan contohnya seperti apa? Bid'ah amalan itu tempatnya ikhtilaf ulama kan itu, bid'ah amalan. Tapi kalau bid'ah keyakinan itu rata-rata ulama ittifaq kan itu. Rata-rata ulama sepakat kalau dalam bid'ah keyakinan ittifaq, maksudnya ittifaq mengingkari gitu. Semua sepakat mengingkari kalau bid'ah keyakinan rata-rata. Tapi kalau bid'ah amalan itu sering terjadi ikhtilaf. Contohnya seperti perayaan Maulid Nabi kan itu. Itu bid'ah amalan itu, bukan keyakinan itu. Dan itu polemik umat Islam kan itu, debat di mana-mana perayaan Maulid Nabi kan itu. Tapi saya mengikuti guru-guru saya, ya perayaan Maulid Nabi itu bid'ah kan itu, tidak ada dari zaman Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Perayaan, kalau Maulidnya Nabi lahir kan itu,
Ya Maulid betul Nabi lahir kan itu. Perayaannya loh yang bid'ah itu perayaannya kan itu. Banyak perayaan-perayaan Isra Mi'raj kan itu. Perayaan-perayaan banyak sekali. Apalagi perayaan-perayaan yang di luar agama kan ya. Perayaan-perayaan banyak sekali. Indonesia dalam 1 tahun punya banyak sekali perayaan kan itu. Ada yang bid'ah, ada yang syirik kan itu. Kalau yang syirik yang di luar agama kan itu. Yang bid'ah yang mengatakan itu bagian dari agama, padahal itu bukan bagian dari agama kan itu. Bid'ah gitu. Sesuatu itu dimasukkan dalam agama kan itu. Dan umat Islam ada di tengah kita, dilakukan oleh umat Islam. Bahkan diyakini, dianggap itu adalah ajaran Islam, padahal bukan bagian dari Islam. Wa hadhihi kanat tariqatas sabiqin al-awwalin, dan inilah jalan yang ditempuh oleh as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun siapa? Para sahabat kan itu. Wa hiya tariqatut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan itulah jalan yang ditempuh juga oleh para tabi'in, pengikut para sahabat yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dalam perkara-perkara baik hingga hari kiamat. Wa awwaluhum, dan yang paling pertama di antara mereka adalah ulama-ulama salaf. Wa awwaluhum as-salaf al-qadim, ulama-ulama salaf yang paling terdahulu kan itu, yang terdahulu. Minat tabi'in al-awwalin, di antara para tabi'in yang pertama. Tsumma man badahum, kemudian ulama-ulama setelah mereka. Wa min haula, dan di antara mereka adalah a'immatuddin, ulama-ulama pemimpin-pemimpin agama, al-masyhudi lahum, yang diakui pada mereka, indal ummah, oleh umat kan itu. Diakui apa? Akan al-wasati bil imamah, diakui akan keadilannya, adil dalam kepemimpinan agama. Maksudnya adil ini apa di sini? Salatnya ya, salatnya betul kan itu, tidak mencampurkan sesuatu di dalam salat, mencampurkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul, kemudian mencampurkan sesuatu ke dalam sholat, tidak mencampurkan sesuatu ke dalam sholat, itu yang dimaksud adil kan itu. Ketika puasanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mencampurkan sesuatu dengan ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul kan itu. Itu maksudnya adil dalam kepemimpinan agama. Adil dalam kepemimpinan agama. Akidahnya akidah shahihah kan itu. Ketika mensifati Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Sekarang manhaj pengajian yang kedua. Di sini itu tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan akidah kan itu. Soal-soal berkaitan tentang akidah. Ya ini sebagai madkhal, lebih apa ya? Kayak meringkaskan itu. Bid'ah, apa definisi bid'ah? Ini saya ambilkan dari kitab banyak ya, sebenarnya marojiknya banyak tentang makna bid'ah itu. Ada salah satu kitab namanya Ta'rif Kitab Al-Hawadis kan itu. Kitab Al-Hawadis wal Bid'ah, karya At-Turtusi. Kemudian ada kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi kan itu. Kemudian ada kitab Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah karya As-Suyuti. Ini banyak ya tentang ulama-ulama yang mendefinisikan bid'ah, ini banyak sekali. Intinya bid'ah itu apa? Meyakini adanya sesuatu yang baru, yang berbeda dengan ajaran yang diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Meyakini adanya sesuatu yang baru, berbeda dengan ajaran yang diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rinci sekali maknanya nih. Saya nggak nukilkan bahasa Arabnya ya, menyingkat waktu. Intinya maknanya gitu.
Bid'ah ini meyakini sesuatu yang baru, berbeda dengan ajaran, dirinci lagi, ajaran yang diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini kita paham ada ajaran yang perlu apa ya istilahnya, perlu diteliti dengan dalam kan itu. Ada pelajaran, ada ajaran Nabi yang diketahui oleh orang-orang kan itu. Dan bid'ah ini tadi berkaitan dengan apa? Meyakini adanya sesuatu yang baru, berbeda dengan ajaran Nabi yang diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dalam bentuk perlawanan. Dirinci lagi. Bid'ah ini, sifat bid'ah itu tidak dalam bentuk perlawanan. Paham nggak jenengan? Tidak dalam bentuk perlawanan. Mereka ketika melakukan bid'ah, jenengan tanya, mereka bilang apa? Saya cinta Nabi kan itu. Saya lakukan ini karena pengen menghidupkan masjid kan itu. Tidak pengen menghancurkan Islam. Orang-orang bid'ah tanya kan itu. Ketika mereka melakukan amalan bid'ah, mereka pasti dengan tujuan yang baik, tidak pengen melawan. Jadi bid'ah itu tidak dalam bentuk perlawanan, tetapi dalam bentuk yang samar-samar kan itu bid'ah. Makanya tadi kayak Ibnu Abil Is Al-Hanafi berdalil dengan ayat apa? Wala talbisul haqqa bil batili kan itu. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau kebatilan jelas, orang pasti nggak mau ikut. Mencuri, semua orang mencuri nggak jelas kan itu, haram kan itu. Zina kan itu, haram. Tapi kalau tercampur kan itu, misal apa? Sholat tarawih kan itu di gereja kan itu, misal mungkin. Selawatan di gereja kan itu, yang realita gitu, selawatan di gereja. Kalau tarawih nggak ada kan itu, belum pernah saya. Kalau ada itu kacau balau itu. Kalau ada sampai ada itu kacau balau. Yang ada yang sangat digandrungi orang itu kan selawatan pakai musik kan itu. Dan pernah ada kalau nggak salah Al-Fatihah itu diiringi musik kan itu. Saya pernah dapat videonya kalau nggak salah. Bahwa itu orang Islam atau tidak saya nggak tahu kan itu. Al-Fatihah diiringi musik kan itu. Ya, definisi ini bid'ah di sini bid'ah yang kita ambil definisi di sini itu bid'ah yang tidak mukafirah. Ini bid'ah yang tidak mukafirah, tidak membatalkan keimanan, tidak sampai membatalkan keimanan. Kalau jelas yang bid'ah yang sampai membatalkan keimanannya meyakini sesuatu dalam bentuk perlawanan kan itu. Dalam bentuk perlawanan, juhud kan itu. Terhadap misal sifat Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan ini sifat Allah, ayatnya sekian kan itu. Atau menentang iman terhadap Al-Qur'an, iman terhadap takdir kan itu. Seperti usul-usul Qadariyah kan itu. Usul Qadariyah itu kan berusaha bahwasanya berusaha mengingkari takdir kan itu. Meniadakan takdir, mengingkari takdir. Mereka melakukan juhud, perlawanan, melawan dalil-dalil tentang takdir kan itu. Qadariyah kan gitu, berusaha mengingkari dalil-dalil takdir kan itu, tentang takdir. Kemudian apa definisi tahrif? Tahrif di sini beda dengan takwil ya. Tahrif itu merubah nas dan makna agar sesuai hawa nafsu kan itu tahrif. Dan tahrif ini jelas sekali kafir kan itu. Cetok banget, tahrif itu cetok banget. Mendistorsi Al-Qur'an ayat kan itu, definisinya dirusakkan itu. Nas dan makna agar sesuai hawa nafsu. Dan itu jelas. Nah, berikutnya takwil. Takwil ini yang lebih halus dari tahrif kan itu. Kalau takwil perbedaannya di sini. Takwil itu merubah makna hakiki, makna yang asli, merubah makna hakiki yang dimaksud dari ayat itu, merubah makna hakiki ke makna majazi kan itu, makna yang tidak zahir kan itu, atau merubah makna yang zahir yang nampak kan itu kepada makna yang tidak zahir, makna yang jauh kan itu.
Misal yang paling masyhur istiwa kan itu lagi saya ungkit lagi istawa alal ars lagi. Yang paling masyhur situ istawa alal ars. Istawa alal ars yang paling jauh kan itu. Takwilnya itu istaula kan itu. Itu istaula. Selainnya istawa itu ditafsirkan oleh beberapa ulama kan itu. Beberapa ulama menafsirkan. Ada yang menafsirkan ala so'ada irtafa'a kan itu ditafsir tuh. Kemudian ada yang menafsirkan jalasa qa'ada, ada yang menafsirkan gitu. Diriwayatkan Imam Daruqutni. Bahkan ada buku khusus yang membahas tentang isbat julus dan isbat qu'ud kan itu. Ada kan itu. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang julus dan qu'udnya Allah kan itu. Syekh Utsaimin berkata apa? Itu dinukilkan dari para salaf kan itu. Tentang julusnya Allah, qu'udnya Allah kan itu. Tetapi bagusnya tidak dipakai kan itu. Saya Utsaimin ngomongnya gitu. Tapi kalau Syekh Mustafa Al-Adawi, guru saya sendiri, saya belajar dari beliau, ketika ditanya istawa langsung beliau bilang, ketika dipaksa ada penanya itu tanya terus kan itu. Artinya istawa itu apa kan itu. Pokoknya artinya apa? Intinya artinya apa? Sebagian ulama, beberapa ulama menafsirkannya julus di atas kursi kan itu. Qu'ud di atas kursi. Itu saya Mustafa langsung ngomong langsung gitu. Tapi apa dia tetap bilang ditafsirkan oleh beberapa ulama kan itu. Tafsir kan itu. Beda. Kalau tafsir itu masih muktabar. Kalau takwil itu jauh kan itu. Tafsir itu makna hakiki kan itu bergeser tapi enggak keluar maknanya kan itu. Memaknai kan itu dengan makna lain kan itu. Tapi tidak keluar dari maksudnya kan itu. Tapi tetap yang paling bagus kan itu, dalam memaknai dalam memahami istawa itu paling bagus itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an kan itu. Yang tertulis dalam Al-Qur'an, menetapkan lafadz kan itu. Dan menetapkan maknanya maklum gitu. Maknanya maklum sebagaimana ketika Imam Malik ditanyakan itu. Istawa maklum kan itu. Kan gitu, wis mentok. Maklum itu artinya kita tahu kan itu. Kita tetapkan lafadznya istawa kan itu. Kita tetapkan lafadznya istawa alal arsy kan itu. Allah itu istawa alal arsy kan itu. Kita tetapkan lafadznya dan kita tetapkan maknanya. Maknanya apa? Ketika Imam Malik ditanya kan itu. Istawa maklum kan itu. Diketahui kan itu. Itu yang plek metode salaf ya itu kan itu. Setelah itu ada penafsiran ulama yang tadi ada yang ala so'ada irtafa'a kan itu. Istaqarra kan itu, ada yang menafsirkan istaqarra kan itu. Kemudian ada yang menafsirkan agak lemah itu tadi jalasa qa'ada kan itu. Karena beberapa ulama mengkritik itu jalasa dan qa'ada. Saya enggak pungkiri ada ulama yang mengkritiknya kan itu. Tapi kita enggak mungkiri juga ada ulama-ulama salaf yang menyusun buku tentang julusnya Allah di atas kursi. Di atas ars itu diarti julus di atas kursi kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Syubhat kan itu, syubhat artinya apa? Syubhat itu kalau dalam perkara akidah yang kita kaji ini dalam perkara akidah. Syubhat kalau dalam fikih beda lagi kan itu. Antara halal dan haram, sesuatu yang tidak diketahui halal haramnya kecuali apa? Bagi ulama-ulama yang bisa mengetahuinya kan itu. Dalam perkara akidah, syubhat itu suatu kebatilan kan itu menyerupai kebenaran atau diserupakan dengan kebenaran. Kebatilan menyerupai kebenaran yang berdampak menyesatkan orang-orang kan itu. Dampaknya berat kan itu syubhat itu. Makanya syubhat kalau dalam akidah itu ya bid'ah itu kan itu. Bid'ah itu syubhat itu bid'ah. Tapi sebenarnya kalau dirinci berbeda maknanya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Misal syubhat yang masyhur paling ngeri syubhatnya. Banyak menyesatkan orang itu adalah syafaat mayit kan itu. Itu paling banyak menyesatkan orang. Syafaat Abdul Qadir Jailani. Syafaat apalagi Imam Syafi'i, kuburan ya, bukan Imam Syafi'i, maksudnya ke kuburan Imam Syafi'i. Minta syafaat ke Imam Syafi'i.
Bahkan yang paling ngeri parah lagi itu syafaat minta kepada Rasulullah. Minta kepada Rasulullah. Bahkan di sini mungkin Rasulullah itu kan jasadnya kan di Madinah kan itu. Misal saya di sini, saya minta tolong kepada Rasulullah. Madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Kan ada yang seperti itu, sampai seperti itu. Kemudian di antara syubhat paling ngeri di tengah masyarakat dan itu menyebar ngeri sekali kan itu, syubhat tabarruk kuburan kan itu. Kuburan wali-wali kan itu ngeri sekali syubhatnya itu. Sebenarnya kita kalau ziarah, berdoa, memohonkan ampunan untuk wali-wali gak masalah sebenarnya. Cuma ketika kita ajarkan ke masyarakat, kadang itu salah tanggap masyarakat, jatuh ke syubhat. Akhirnya apa? Ketika mereka datang, mungkin kita maksudnya ngajarkan untuk mendoakan wali tadi kan. Orang-orang itu kan butuh doa. Mereka orang-orang meninggal ini kan butuh doa kita, mohonkan ampunan kan itu. Tapi mereka orang awam ketika menerapkan, habis dari ziarah, ketika pulang, wah rezeki saya lancar kan itu. Wah, mereka niatnya terus berubah. Yang tadinya pertama pengen mendoakan orang meninggal kan itu. Yang kedua pergi ke kuburan niatnya untuk menuntaskan hajatnya atau supaya dihindarkan dari keburukan. Ngeri loh syubhatnya. Bahkan nggak cuma kuburan wali loh, bahkan mungkin kuburan ustadz mungkin yang antum gandrungi kan itu. Kalau yang sudah meninggal kan itu bisa terbelit masuk syubhat ke hati ini jenengan kan itu. Dan itu syubhat itu halus sekali kan itu, ngeri sekali. Kemudian yang termasuk syubhat yang menyerang ngeri sekali itu syubhat mengaku wali bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itu bahaya sekali. Kemudian syubhat orang-orang yang mengaku bisa jalan di air, syubhat orang-orang yang mengaku ya memiliki ilmu-ilmu gaib kan ya. Mengaku memiliki bisa menguasai ilmu-ilmu perkara gaib. Itu syubhatnya berat sekali. Kemudian doa radhiyallahu anhum ini dipakai oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ketika menyebut Abu Hanifah, dia menyebut pakai apa? Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Boleh enggak hukumnya itu? Radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu apakah boleh untuk selain sahabat? Boleh enggak? Yang tepat itu radhiyallahu anhu itu untuk sahabat kan itu. Pada dasarnya kalau kita mendoakan siapapun radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, enggak masalah sebenarnya. Tetapi itu bertentangan dengan keumuman ittifaq atau kesepakatan kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sering dipakai Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu itu untuk sahabat. Dan kalau dipakai untuk orang yang selain sahabat bisa berkonsekuensi apa? Hulu kan itu, cinta yang berlebihan atau fanatik bisa berkonsekuensi pada fanatik. Akhirnya kalau hanya khusus Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tapi kalau selain Abu Hanifah enggak kan itu. Ketika Imam Syafi'i beliau bilang rahimahullah, ya kan? Bahayanya kalau orang yang salah akhirnya jadi menimbulkan fanatisme kan itu. Sifat-sifat fanatisme. Ya hukumnya makruh kan itu. Makruh kan itu. Banyak yang berkata hukumnya makruh. Radhiyallahu anhu untuk selain sahabat itu makruh karena apa? Tidak sesuai kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan madaratnya apa? Menyebabkan tadi fanatisme, hulu kan itu. Karena tadi kalau Abu Hanifah, karena saya madhabnya Hanafi kan itu. Kalau pada Abu Hanifah radhiyallahu an. Tapi kalau Syafi'i, karena Syafi'i bukan madhab saya kan itu. Tapi Syafi'i kan umat Islam kan itu, termasuk muslim yang harus diberikan haknya. Maka saya kasih doa rahimahullah kan itu. Kalau yang satu madhab saya kasih doa radhiyallahu an kan itu. Itu menunjukkan supaya menunjukkan fanatisnya kan itu. Kemudian doa alaihi salam apakah boleh untuk selain Nabi kan itu. Ini enggak ada di sini, memang enggak ada di sini, cuma jenengan kalau baca kitabnya Subulus Salam, Son'ani kan itu. Son'ani itu kalau menyebut Ali disebut di belakangnya alaihi salam. Selainnya enggak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain pokoknya kalau yang ahlul bait itu disebutkan alaihi salam.
Dan itu jelas gimana? Boleh nggak seperti itu? Makruh kan itu sebenarnya. Asalnya itu boleh. Dalilnya apa coba? Asalnya itu boleh. Aslinya boleh. Dalilnya apa? Ketika jenengan tahiyat kan itu. Assalamu alayka wa assalamu alaina wa ala ibadillah as-sholihin. Itu kan doa, bolehnya kita mendoakan salam. Dan assalamualaikum ini salam kita sendiri kan itu boleh kan itu. Assalamualaikum kan itu. Tapi ini apa? Ketika dikhususkan kan itu hanya pada Ali dan Ahlul Bait. Sedangkan kalau para sahabat radhiyallahu an, takutnya apa? Ini menunjukkan tadi fanatisme atau sifat tadi itu tasyayyu kan itu. Dan memang terbukti kan itu. Terbukti kalau apa? Son'ani itu memang tasyayyu kan itu. Tapi kemudian dia Syiah ya. Sana itu enggak hanya tasyayyu tapi Syiah kan itu. Kemudian katanya di akhir hayatnya tobat kan itu. Allah alam bisawab kan itu. Boleh nih itu malaikat boleh. Malaikat boleh. Itu Ahlus Sunnah itu. Terus bagaimana kaidah doa untuk orang-orang, kaidah doa yang tepat kan itu sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk orang-orang tadi. Kalau untuk Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, masyhur Ahlus Sunnah kan itu. Tapi kadang ada yang disingkatkan itu Rasulullah alaihissalam atau Rasulullah ada yang disingkatkan itu. Enggak beradab kan itu. Enggak beradab kan itu. Yang bagus itu lengkap kan itu. Lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Menyingkat-nyingkat itu sifatnya orang Yahudi, merubah-rubah istilah apa namanya? Mempermainkan doa-doa kan itu. Doa-doa dan lafaz-lafaz kan itu. Ayat-ayat itu orang Yahudi. Takutnya jatuhnya ke meniru sifatnya orang Yahudi kan itu. Kemudian kalau untuk Nabi selain Rasulullah apa? Alaihissalam kan itu. Kalau sahabat radhiyallahu an kan itu. Kalau untuk ulama yang wafat kan itu rahimahullah kan itu. Kalau ulama yang masih hidup hafizahullah. Atau Allahumma gfir lahu juga boleh kan itu. Allahumma rahimahullah boleh enggak orang yang masih hidup? Hah? Boleh saja. Tapi kan kayaknya kan enggak umum gitu. Aneh kan ya. Takutnya apa? Disangka kita mendoakannya cepat mati kan itu. Ya enggak masalah, sebenarnya enggak apa-apa. Melihat waktunya lah gitu, melihat waktu. Jadi takutnya apa? Tersinggung kan itu. Takutnya tersinggung lah. Cek urip betul kalau rahimahullah kan itu. Takutnya gitu. Sebenarnya enggak masalah. Enggak masalah. Sering kok kalau di pengajian ya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kan itu seperti itu. Hadirin wa hadirat kan itu rahimakumullah kan itu enggak masalah sebenarnya. Ya Allah ya rahimahullah banyak loh di kitab-kitab yang meninggal ulama-ulama itu. Tapi yang lebih banyak dipakai Allahu yarham. Gitu. Enggak, maksudnya kalau Allahu yarham kan biasanya orang yang sudah meninggal. Oh. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jam 2:30 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.